saya menganggap bahwa saya harus ketemu teman-teman saya yang kita benang merahnya itu sosialista. Tapi saya nggak pernah memilih teman. Siapapun saya senang berteman dengan siapa aja. Tapi alhamdulillah kalau misalnya bisa membaur karena itu menenangkan. Nggak apa-apa kalau sakit badan dikit, apalagi cuma flu. Asal jangan kayak saya, sakitnya di sini. Lama tak terdengar kabarnya di jagat hiburan, Mayang Sari, penyanyi yang namanya melejit medio 90-an ini kembali tampil di acara ulang tahun Krisdayanti kemarin. Meski terbilang usianya tak muda lagi, ibu satu anak ini masih tampil cantik menawan. Balutan busana dan ragam pernik perhiasan yang melingkar di leher dan jemari kedua tangannya kemarin, penanda soal penampilan Mayang yang tak kalah glamor, bahkan lebih dari para selebritis sebayanya. Anyway, seru banget. Aduh, sorry. Ketemu sama teman-teman lama, udah gitu terus ya kayak reunian gitulah. Terus kalau tadi saya ditodong nyanyi, nggak tahu ya. Tiba-tiba aja ada yang bawain lagu Tiada Lagi, terus ya udah langsung suruh nyanyi. Ya gitu aja sih. Seneng aja bisa seru. Ya, ini memang bukan pertama kali Nyonya Bambang Triatmojo ini tampil berbaur dengan kalangan selebriti. Sejak memutuskan menepi di dunia hiburan, Mayang mencoba menjadi seorang sosialita. Kepribadiannya yang luas dan pandai bergaul bisa diterima di semua kalangan, baik kalangan sesama selebriti maupun lapisan masyarakat papan atas. Kalau sekarang saya menganggap bahwa saya harus ketemu teman-teman saya yang kita benang merahnya itu sosialista. Kebetulan memang teman-teman saya juga ya mungkin somebody gitu, orang-orang famous juga gitu. Jadi tapi saya nggak pernah memilih teman. Siapapun saya senang berteman dengan siapa aja gitu. Kalau hanya kebetulan aja kalau saya datang di satu acara kebetulan saya kenal semuanya, ya berarti memang teman saya banyak. Kalau untuk saya sih ginilah, ya kalau sekarang untuk saya nyanyi itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Tak ada alasan bagi Mayang Sari untuk kembali terjun ke panggung hiburan. Belakangan ia cukup menikmati hidup sebagai ibu rumah tangga. Lihat saja kemarin saat ditanya ihwal rumah tangganya, ia begitu sumringah. Apalagi saat mengisahkan perkembangan sang buah hati yang kini duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Asal tahu saja saya dari pagi ya sudah ke sekolah anak. Jadi hari ini di sekolahnya dia tuh ada student led conference. Di hari ini itu tadi pagi bapaknya sama ibunya tuh harus datang ke sekolah. Si anak itu mempresentasikan selama dia belajar 3 bulan kemarin. Aku termasuk bangga banget lah ngelihatnya tadi gitu ya. Aku rasa semua orang pun parents hari ini yang datang juga bangga sekali. Oh, kayak gini. Oh. Jadi ya, tapi itu satu kelasnya dia. Jadi ini tuh hasil dari karya dari anak-anak satu kelasnya dia. Terus tuh bikin seperti ini. Salah. Jangan. Oh enggak, jadi itu part of dari pelajaran seumpamanya itu tuh pelajaran bahasa Inggris gitu. Ada satu cerita kemudian mereka suruh menerjemahkannya dengan gambaran mereka tentang kota New York itu seperti apa. Mereka suruh bikin. Nah kayak gini dia sedang menjelaskan gitu. Ya, lagi menjelaskan bahwa ini materi matematikanya dia. Terus kayak gini, dia bikin puisi gitu tentang tentang kebakaran hutan. Kemarin dia dapat tugas sekolah, kemudian dia tuh jadi kaptennya, jadi leadernya. Jadi temennya itu ada 5, di mana dia making video. Videonya itu talking about pollution gitu. Jadi buat saya dulu seumuran saya nggak pernah ada kesempatan untuk even saya mungkin SMP atau SMA pun juga saya nggak mendapatkan kesempatan itu. Nah anak saya kelas 4 SD gitu kok bisa ada ide dari sekolah untuk membuat seperti itu. Jadi buat saya ya rasanya saya ikut bangga.
Melihat kemahiran Kirani di sekolah cukup membanggakan Mayang dan Bambang. Apalagi bakat seni dan leader Kirani seperti mengikuti dua bakat berbeda kedua orang tuanya. Kalau anak saya bebas dia orangnya, malah kadang-kadang dia suka search video-video saya lama gitu. Dia kadang-kadang suka, oh my god mama, katanya, mama zaman dulu kayak, itu keren banget tahu mama zaman dulu gitu-gitu. Jadi untuk dia bukan lagi ya, jadi udah gitu terus malah jadi senang terus, masih belum mikirin nanti kedepannya seperti apa, yang penting dia serius sekolah dulu lah gitu. Wah, senang banget ya ngelihat memang kalau ngomongin tentang Mayang Sari meski tak bergelut lagi di dunia hiburan dan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga, tapi kalau untuk urusan penampilan mah udah paling the best ya, karena Mbak Mayang ini memang udah paling juara ya, tak kalah glamor dengan teman-teman lainnya. Tapi yang pasti lebih terlihat muda, lebih terlihat cantik. Terima kasih untuk tipsnya, mungkin ini bisa menjadi tips juga untuk para ibu-ibu atau wanita karir, lebih memprioritaskan keluarga terlebih dahulu ya. Terima kasih Mbak Mayang, dan yang pasti pada hari ini saya Ruben Onsu sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru, menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Dan berikut ini kita ada berita dari diva pop Indonesia yang merayakan hari ulang tahun ke-41 Krisdayanti ya. Dan juga dihadiri oleh Chiko Hakim yang kabarnya tengah menjalin hubungan serius dengan sang kakak Yuni Shara. Kira-kira sudah sedekat apa ya antara Chiko dengan keluarga dari Mbak Krisdayanti? Sama-sama kita lihat berita selengkapnya, ini dia. Ya, begitulah suasana bahagia ulang tahun ke-41 tahun Krisdayanti di sebuah kafe di jantung ibu kota kemarin. Pesta mewah dengan taburan tamu undangan dari kalangan selebritis, bak reuni akbar kaum sosialita. Mewah, tur istimewa. Keistimewaan itu begitu kental terasa bagi Yuni Shara. Kakak kandung Kade itu tampak begitu mesra dengan Chiko Hakim. Pria berstatus duda yang digadang-gadang tengah menjalin hubungan dekat dengannya di tengah pesta hari jadi Kade yang ke-41 tahun. Dia mungkin diundang sama Yanti pasti. Kalau saya kan enggak. Saya tadi datangnya juga sendiri gitu. Dia diundang sama Yanti lah. Saya kan kenalnya juga belum lama. Saya buta, saya belum kenal dulu sebelumnya. Sama sekali nggak tahu. Baru 1 tahun saya nggak kenal, nggak sengaja aja. Chiko terlihat akrab tak canggung lagi berada di tengah keluarga besar Yuni Shara. Lihat saja Chiko tampak asik bercanda tawa dengan ibunda Yuni Shara. Oh alhamdulillah, oh tadi gitu ya. Aku tidak memantaunya, saya nggak memantaunya. Tapi alhamdulillah kalau misalnya bisa membaur karena itu menenangkan. Kan kalau punya teman dekat, tapi yang misalnya bisa berbaur, bisa sama teman kita juga dekat, sama keluarga juga dekat, itu akhirnya akan menenangkan kita gitu. Kitanya juga nggak capek harus nemenin ke sana sini. Udah tua lah, sama-sama udah tua, jadinya kayak sekarang ada teman buat ngobrol itu maksudnya enak. Jalinan kedekatan Yuni dan Chiko sudah terenduh sejak medio tahun lalu. Kala itu Chiko pamer foto berdua di jejaring maya. Sejak saat itu pasangan janda dan duda ini nyaris tidak pernah tampil di halayak ramai. Meski begitu bukan berarti pria berprofesi politisi ini tak memberikan kenyamanan bagi Yuni. Ya itu intinya punya teman tempat ngobrol tapi yang nggak ngerusuin gitu loh. Yang nggak ngerusuin tuh maksudnya aku nggak pegang telepon nggak apa-apa gitu. Nggak pegang telepon walaupun saya kerja itu maksudnya kalau misalnya kerja baru teleponnya setelah kerja. Ngobrol sama teman-teman nggak diusik harus kabaran terus gitu. Nah, kalau memang waktunya senggang ya baru telepon atau baru berkabar. Nah ya mungkin sama-sama sudah punya pengalaman, sudah umurnya sudah banyak. Atau percaya satu sama lain gitu. Alhamdulillah maksudnya dia bisa bawa diri maksudnya kemana-mana gitu ya asik-asik aja gitu. Jadi saya juga enak kan nggak capek gitu maksudnya nggak capek sana kemari. Untuk hal yang paling simpel aja ya ngomong anak. Kebetulan dia juga orang yang bapak yang ngomong anak banget. Saya ngomong anak juga. Dari hal-hal kecil dari obrolan anak aja kebiasaan anak dan lain-lain itu sudah bisa jadi obrolan.
senang momong anak sekaligus cepat akrab dengan keluarga menjadi kelebihan Chico. Lantas benarkah dalam waktu dekat Yuni dan Chico siap naik ke pelaminan? Kan ada cari jalan terbaik. Nyanyi bun. Mau nyanyi bun. Kalian nggak boleh dikasih waktu dikit. Ya, saya pasti apa yang terbaik buat kakak kita, yang menurut dia baik, pasti kita akan mendukung. Kita sebagai keluarga pasti mendukung deh. Terus dan kalau ada anggota baru di keluarga kita, pasti kita harus berusaha untuk mendekatkan diri dan membuat dia akrab dengan kita. Jangan sampai dia merasa dia mau masuk ke kita nggak bisa gitu loh. Sama-sama punya kesamaan dengan Raul, namanya tengahnya Raul. Insya Allah lebih baik dengan Yuni, insya Allah. Ya. Gak apa-apa kalau sakit badan dikit, apalagi cuma flu. Asal jangan kayak saya, sakit